You are now hearing LivePod, PPI Liverpool Podcast, Living in New Era of Liverpool. Bersama kami, PPI Liverpool, akan membahas info menarik seputar kehidupan pelajar Indonesia di Liverpool, mulai dari sports, music, uni life, traveling and food, dan info menarik lainnya. So, stay tuned! Halo teman-teman dan penonton, nama aku Sena dan welcome to Liverpool Podcast aka LivePod episode keempat. Dan hari ini kita ada topik yang lumayan menarik, yaitu topiknya adalah football, which is personal passion. Dan yang hadir hari ini dengan aku adalah Alham dan Mas Randi, yang kebetulan juga adalah alumni Liverpool dan also punya jurusan atau belajar jurusan yang related dengan sepak bola. I hope mereka bisa ngekontribusi dengan kasih kalian informasi dengan gimana sih jalur di dalam karir atau higher education di dalam topik sepak bola. Itu kayak gimana? Oke, jadi sebelum kita balik ke Sena yang live, di dalam podcastnya aku cuma mau mention juga kalau kita ada feature baru di YouTube. Untuk penonton yang di YouTube, sekarang ada bookmark yang mengasih tahu kalian kalau misalnya kita ngomong tentang industri sepak bola Indonesia, itu adalah di menit 38. Jadi ada bookmarknya gitu. Jadi misalnya kalau kita ngobrol pertamanya tentang lifestyle di kota Liverpool kayak gimana dan teman-teman nggak terlalu interested, mending dengarkan tentang industri sepak bola Indonesia kayak gimana, bisa di skip, ada bookmarknya gitu. Jadi lebih gampang dan lebih convenient untuk teman-teman yang nonton. Thank you. Kita balik ke sana. Welcome semua ke LivePod episode keempat. Dan hari ini topiknya lumayan menarik, football. Dan kebetulan ada dua special guest dari alumni Liverpool, Mas Randi dan Alham. Jadi mungkin mereka bisa perkenalan dulu. Halo, nama saya Alham. Saya alumni dari LJMU, Liverpool John Moores University. Currently sekarang lagi belajar S1 di University of South Wales, jurusan Football Coaching and Performance. Will graduate next year, insyaAllah. Amin. Amin. Oke, perkenalkan nama gue Randi Adianta. Gue lulus S2 Football Industry MBA dari University of Liverpool tahun ini, atau sebenarnya tahun lalu, tapi baru lulus. Nah, currently gue kerja di Federasi Sepak Bola di Indonesia. Tepuk tangan. Biasanya ada yang tuh gitu. Nggak bisa kan? Kan ada yang clapping. Ya, kita langsung ada pertanyaan pertama. Kenapa kalian pilih jurusannya kalian sendiri? Is there a reason why? Coba Alham duluan. Personally karena emang dari dulu hobi bola, dan as we know UK itu one of the best football league in the world, like kalau lu bisa compare, dan banyak jurusan-jurusan di UK yang related to football, either to management, coaching, sport science, analysis, and stuff, banyak. Jadi ya one of the best sih menurutku. Science, bedanya sport science dengan sport management itu apa ya? Kayak spesifik detail dengan sport science apa ya? Sebenarnya kalau sport science lebih ke science, kayak kalau misalnya atlet lagi direkrut kan banyak yang tes, yang di sini tuh yang running, terus fail to max-nya berapa, beat test-nya berapa, terus lebih ke cedera juga bisa. Kalau manajemen ya buat ngatur, cuma kan ada yang spesifik ya. Kalau sport tuh lebih luas gitu. Kalau misalnya spesifik, kalau gue lebih spesifik ke football, jadi cuman gue ngurusin football, nggak ngurusin yang orang running atau etc. Nggak, cuman football doang fokusnya. Ya, kalau dari pengalaman gue sih emang S2 kan jadi lebih spesifik ya daripada S1.
eh, jadi pengalaman dari gue satu sebenarnya kan gue nggak ada background sepak bola sebenarnya. Gue satu dulu di Fakultas Ekonomi Unpad ngambil jurusan akuntansi. Terus setelah itu kita ngomongin background gue dulu ya sebentar. Jadi setelah Background itu 4 mas. gue masuk kerja di salah satu konsultan keuangan. Habis itu gue ngelihat bahwasannya ini ada jurusan yang sepak bola passion gue banget juga. Tapi di satu sisi gue mau ambil S2 tapi yang benar-benar gue suka, karena menurut gue S1 udah lumayan agak ibaratnya accounting juga lumayan susah lah ya. Akademik banget ya. Terus akhirnya gue mencari apa jurusan yang gue suka, lalu juga gue spesifik lihatnya ke Inggris karena memang gue suka banget sama Manchester United sebenarnya. Tapi ternyata jurusan yang spesifik dengan bisnis, nah karena background gue sebenarnya kan keuangan, jadi mungkin ada related juga manajemen segala macam. Nah gue ngeliat di sini cuma satu-satunya kalau nggak salah football industry yang spesifik kita ngomongin atau concentrationnya ke industri sepak bola. Dan setelah itu gue ngeliat ini MBA gitu. Jadi sebenarnya MBA bedanya MBA dengan MSc Master of Science itu sebenarnya ada apa ya namanya ya, ada pengalaman kerja dulu untuk ngambil MBA gitu kan. Nah kebetulan gue udah ada pengalaman kerja. Setelah itu gue ngeliat ini jurusan yang gue pengen banget nih gitu. Dan baru terrealisasi. Sebenarnya gue udah dapat dari gue udah nyari tahu tuh dari 2015 2016. Tapi gue baru realisasiin di tahun 2019 2020 kemarin akhirnya gue bisa jalan ke sini, dan ya alhamdulillah gue udah lulus gitu sih. Top. I just wanna mention ya, soalnya my father itu dulu kuliah di Liverpool juga, dan masternya itu di Liverpool, dan salah satu jurusan yang di MBA itu football, cuma ada football dan ekonomi dan business industry. Jadi salah satu specialized subject itu MBA football. Yes, benar. Dan sekarang kalau untuk selain football, sekarang Liverpool udah bikin, gue nggak tahu sih dari kapan mulainya, tapi house racing itu udah masuk ke MBA, house racing. Bahkan kita itu masih awam banget buat dunia di olahraga di Indonesia ya untuk house racing, tapi di sana dia udah menganggap house racing itu udah bisa menjadi serius. Iya, udah serius. Itu sih satu yang keunggulan dari UK, dia punya banyak jurusan ya buat more spesifik lo mau apa. Bahkan yang kayak harusnya dulu mungkin itu cuma dari sports study atau sports science, dia buat dari yang sampai rugby. Kalau di Wales banyak yang rugby. Kalau tahu ada yang juga kalau badminton nggak tahu. Jadi dia more spesifik, more in depth gitu. Bagus sih. Kalau di Indo yang gue tahu cuman satu UNJ mas ya, UNJ. Iya, kalau UNJ ada. Sebenarnya ada beberapa sekarang ya, kalau nggak salah memang ada kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia untuk menerbitkan beberapa pelatih yang berlisensi gitu kan. Tapi itu lebih ke pelatih atau lebih ke apa namanya ya, technical di lapangan gitu. Sedangkan untuk yang akademik terkait dengan bisnis industrinya di Indonesia belum ada sih. Oh iya benar. Belum ada. Ya itu karena di Indonesia industri sepak bola ya belum berkembang. Padahal chance-nya gede mas ya. Oh, chance-nya gede banget kok. Kayak Bali United banyak contohnya. Iya, kita penuh dengan
penduduk kita banyak banget orang-orang Betul. di Eropa atau Fanatik klub-klub bola. betul kalau di Eropa itu sangat amat melihat kita sebagai market lah. Gitu. Jadi overall menurut Mas Randi dan Alham itu beneficial nggak sih untuk masuk langsung ke jurusan football, dan apakah itu perlu untuk dibelajarkan untuk masuk ke karir di dalam football gitu? Mas Randi duluan deh. Mungkin ya karena sekarang gue udah berkarir, gue udah shifting benar-benar 100% ke dunia sepak bola, bukan olahraga ya, ini lebih spesifik lagi ke sepak bola. Untuk berkarir di dunia sepak bola ini emang tough banget, emang kalau bener-bener niatnya adalah ingin, gue bukan yang merasa gue punya niat yang baik ya, tapi gue karena gue suka banget sepak bola satu, dan kedua gue ngerasa kita punya opportunity yang sangat besar untuk memajukan industri sepak bola. Chance-nya besar banget, makanya gue masuk ke football industry MBA University of Liverpool ini. Tapi kalau untuk berkarir di dunia sepak bola ya tidak sebanding ya. Gue ada garis bawahin, tidak sebanding dengan industri-industri yang lainnya seperti ya perbankan atau ya konsultasi dan sebagainya lah pokoknya. Ya, tapi gue melihat kalau memang kita roadmap-nya ini benar-benar jalan, ya di PSSI juga udah punya roadmap yang sampai long term kayak gitu. Kalau benar-benar kita bisa jalanin, ya mudah-mudahan industri ini kita sepak bola di Indonesia perlahan-lahan bisa maju. Ya, gue mau expand buat Mas Randi ngomongin kayak sekarang, zaman dulu kan gue juga pengalaman jadi career jadi atlet ya di Indo. Dari zaman dulu liga itu nggak jelas, yang namanya dari U14, U12, paling cuman let's say Danone, Kompas, apapun itu. Sekarang tuh yang lebih ada namanya Pro Elite, yang which is di UK itu diterapin, yang dari Everton U14, 16. Jadi udah ada step-stepnya, udah mulai kebangun kerangka frame-nya. Jadi udah, menurut gue ya udah maju lah. Kenapa nggak kita majuin lagi aja dengan, bukan berarti kita nge-copy semuanya apa yang ada di UK ya. Cuman kayak Indonesia kan luas, harus ada talent scout yang bisa ngecakup terus ngerti bola, yang bisa dapetin pemain. Banyak loh yang bisa kayak sekarang. Dari Egy yang dari Sumatera, Toto Vere dari Papua, kan jauh tuh. Kalau UK kan paling dari ujung UK, let's say paling ujung atau Bournemouth, ke Scotland paling nggak nyampe 2 jam. Ke Indonesia coba bayangin. Itu bisa dari dulu masih kecil. Ngapain tuh? Main bola dong. Main bola? Mana? Villa 2000, Asiop? Wah, semuanya gue bang. Villa 2000, PSSI Arsenal. Cuman cedera dan pergaulan. Ya, gue pengen ngejabarin sekarang gue lagi ngurusin apa di PSSI sih sebenarnya. Ini juga menyangkut dengan industri sepak bola di Indonesia. Jadi pekerjaan gue sekarang ini di PSSI adalah salah satu jadi verifikator di klub licensing. Klub licensing PSSI yang mana itu perpanjangan tangan dari AFC. Dari AFC itu memberikan nanti lisensi klub profesional. Nah, itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh klub. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita udah masuk atau kita udah semuanya kita udah penuhi, itu kita bisa mendapat predikat sebagai klub profesional versi AFC. Dan itu setiap tahun ada. Jadi tahun ini baru ada. Ya, tahun ini misalkan ada tahun kemarin tuh ada 7 klub profesional di AFC. Nah, itu untuk apa sih sebenarnya licensing ini nih? Klub licensing ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalau misalkan dia jadi juara, dia bisa masuk ke AFC competition, kayak misalkan ACL
atau ACC. ACL itu Asian Champions League atau Paling tinggi. Asian Champion Cup. Yes. Kayak di Champions League sama Europa League. Ya, betul. Nah gitu. Nah, sayang dong, coba deh. Dari 20 klub di Liga 1, itu kita cuma dapat 7. Gitu kan. Nah, sekarang tahun ini PSSI launching National Club Licensing. Kita punya long term, kita punya target selama 5 tahun. National Club Licensing itu harus didapatkan oleh klub Liga 1. Seluruh klub Liga 1. Pada saat kapan? Pada saat dia mau bertanding di Liga 1, Liga kasta tertinggi. Gitu. Jadi National Club Licensing itu semuanya harus punya. Nah, kenapa gue ngomongin kerjaan gue? Jadi sebenarnya kalau gue ngelihat pekerjaan gue ini strategis banget untuk ibaratnya ya membenahi atau improve industri sepak bola di Indonesia. Kenapa? Karena once si klub Liga 1 ini udah profesional, banyak pemain juga. Di dalam kriteria untuk dapetin club licensing itu ada 5. Yang pertama itu infrastructure, which mean ya harus ada stadion. Stadionnya juga punya kriteria standar segala macam. Terus yang kedua ada sporting kriteria, which mean ngomongin pembinaan usia dini. Kayak Youth Academy Pro Elite itu ya. Yes, harus ada Youth Academy-nya segala macam. Terus juga ngomongin personal dan administratif, itu ngomongin pelatihnya harus berlisensi standar AFC. Ada standarnya tersendiri. Terus ngomongin legal kriteria itu karena banyak banget klub yang pindah tangan segala macam, terus ada dualisme segala merge ya ada merger segala macam. Tapi kan juga sekarang kan banyak kasus di mana dualisme contohnya kayak Arema ada 2. Terus akhirnya ya itulah maksudnya kepatuhan secara legal, dan yang terakhir adalah financial. Nah, gua ada di verifikator finansial atau financing. Jadi gue melihat nanti laporan keuangannya, terus gue melihat bagaimana pendapatannya, going concern segala macam. Nah, dari situ. Jadi kalau misalkan klub Liga 1 ini kita udah dapat licensing-nya, pasti insya Allah industri sepak bola itu maju. Indonesia bakal maju. Ya. Buat contoh realitinya aja, banyak pemain ex profesional yang dari Europe, kita bisa lihat di Marco Motta, itu kan dia main Liga Italia. Terus di Bali United ada banyak banget pemain Bali United, yang Van der Velden lah, yang benar-benar sekarang jadi pelatih di FC20. Dia pernah masuk industri football. Ya, walaupun kita tahu kalau Bali emang paling menarik ya buat orang-orang Belanda. Itu Bali United tuh ya salah satu klub yang benar-benar profesional seutuhnya. Jadi, licensing itu intinya untuk improve overall infrastructure professionalism aspek ya. Yes. Boleh nggak kita tinggalin the serious question itu di akhir-akhirnya? Itu tadi detail banget tentang sepak bola Indonesia, which is really detailed and good. Tapi tadinya sih kalau mau cerita banyak pasti nggak cukup 1 jam kali ya. Soalnya Mas Randi kan tinggalnya setahun di Liverpool, Alam udah 3 tahun kan. Jadi Liverpool itu worldwide known as a footballing city dengan culture football, everyone loves football. Dan pengalaman kalian dengan main bola di sini kayak gimana tuh? Alam kan tadi katanya jago main bola kan. Jadi kalau di-compare dengan pemain bola Scouser itu kayak gimana tuh? Siapa duluan nih? Alhamdulillah. Gue
ininya, pengalaman main bolanya. Banyak banget. Siapa? Gua apa lu, Mas? Gua nggak banyak gua. Oh, kalau gua pertama kali gue datang ke sini, surprising lu benar-benar semua orang bisa main bola. Itu yang Yap, benar-benar bukan semua orang bisa main bola, tapi nggak semuanya ngerti main bola ya. How to play football. Bukan cuma kick out gini. Dan kebanyakan kalau di compare, bukan no offense ya, kalau sama orang Indo kan paling cuma nendang lari gitu. Kalau di sini dia ngerti yang namanya 1-2 overlap segala macam dia ngerti. Dan fasilitasnya juga banyak banget yang namanya mini soccer kayak gitu, Everton Park, terus Anfield Park, itu banyak banget lapangan-lapangan kecil yang bisa dimaksimalkan sama orang-orang lokal buat main bola every weekend atau segala macam itu lebih. Terus juga mereka ada Sunday League. Mungkin di Indo banyak ya, cuman fasilitasnya bisa kita sayangi, kalau rumput segala macam, dan itu bisa relate ke injury. Terus gue pernah main sama Everton Academy U16, pemain U14 itu jagonya udah kayak Sadil Ramdhani, udah jagonya udah kayak Osvaldo Hai. Dan dari cara dia bermain, dari cara dia vision dia buat main bola, dari cara dia kontrol and stuff, itu benar-benar gue yang kayak wow. Pas gue tanya lu umur berapa, 15 tahun, waktu itu gue masih 18 ya, mungkin nggak jauh beda. Dan kontrol, touch, shooting, mungkin karena dia body ya kan, memang gennya orang sini kan juga besar, kuat ya. Itu benar-benar gue kira tuh dia udah 20 gitu kan. Terus dia main di lokal tim gitu, gue lupa namanya, tapi itu yang benar-benar surprise gue banget, yang U15 saya udah bisa segitu, gimana U20 mereka. Bisa kita lihat kayak U18-nya England, kalau lu bilang England, Liverpool, dari angkatannya Foden, Saka, Greenwood, yang juara Abraham, yang juara-juara gitu kan, dia dari kecil ya. Lihat sekarang dia di England, tim nasional tim. Footballing fundamentalnya dan tactical Udah awareness itu udah tactical, diajarin dari udah dari kecil ya. kecil, dari struktur pas kecilnya udah diajarin tuh, bener-bener gue gila sih. Dari dia bener-bener serius dari U14 ya, makannya dijaga, fitnessnya dijaga. Indonesia gue dulu ya jujur pas U14 gitu, gue abis tanding bola gue makan cireng, gue minum es teh jus gitu-gitu. Mereka tuh dijaga. Itu benar-benar yang membuat gue amazed sih kalau ngeliatnya. Benar-benar gue kayak wow gitu aja. Oh, Sunday League Culture-nya juga. football udah pernah main? Sunday League football pernah. Gue sampai cedera, itu benar-benar gila sih. Oh, jadi Terus mitosnya kalau mereka itu main keras banget itu beneran ya? main keras banget, bahkan sebelum mereka main tuh dia melakukan hal-hal ilegal. Ngerokok, minum dulu dia benar-benar sebelum main tuh. Ya cuman emang culture mereka kan. Sedikit culture shock sih buat gua. Itu kayak, terus juga antusias mereka tentang football, kayak misalnya ada match day nih. Match day let's say jam 6. Dia datang udah dari jam 4. Dia udah canting dulu, udah benar-benar gini. Jam 6 dia nonton, pulang tuh dia nggak langsung pulang, mereka ngebahas gitu. Itu sih yang gue mau. Terus ketika nonton itu dia nggak cuma nyanyi bersorak ngatain pemain, tapi mereka juga nge-observe atau ngelihat nih pemain ini males nih. Kayak contoh kita bisa lihat Martial gitu kan, ini orang bagus cuman pemalas gitu. Penonton di Old Trafford waktu gue nonton ya, itu benar-benar ngomong Martial, aduh. Tadi kan ngomongin Old Trafford tuh. Jadi apakah kalian udah pernah tonton di katanya itu ya, stadion di Inggris, di Old Trafford, Anfield, Goodison Park? Experience-nya kalian gimana tuh? Wah, parah sih, parah. Karena gue fans MU, gue ke Old Trafford tuh udah beberapa kali, dan yang paling berkesan ke gue tuh ada 2 match sebenarnya. Yang pertama match di mana gue di singing section. Itu tuh kalau yang di belakang Stratford End ya namanya ya, Ham ya. Yeah. Nah, itu benar-benar harus nyanyi harus terus. Nyanyi. Kalau nggak lu disenggol. Kalau nggak lu disenggol, ayo nyanyi gitu kan. Udah itu gitu. Yang membuat chemistry juga sih. Iya, dan itu kita nggak boleh duduk, Ham, nggak boleh duduk, nggak boleh megang handphone, harus nonton, harus nyanyi. Itu kacau, itu parah.
Itu itu yang paling berkesan sih di Old Trafford. Itu 2 satu. match. Yang kedua gue Oh. away match gue ke ini apa Goodison. namanya, Goodison Park. Ya. Goodison. Nah gue pernah Jadi nonton. Everton kan, bukan jadi MU. Ya, Sama sih juga. Dari Itu bajunya Everton. tuh. Iya. Daripada Liverpool mendingan Everton. Betul. The office all day. Jadi di Goodison Park, gue di away section gitu, sama, tetap sama. Jadi nggak boleh tuh yang namanya duduk, nggak boleh tuh yang namanya main handphone. Pokoknya apa namanya, harus nyanyi. Dan kebetulan waktu itu lagi MU baru beli Bruno Fernandes, dan kebetulan di situ dia golin tuh kan. Oh, lu nonton sama gue dong, Mas, yang digolin muter balik gitu. Iya, lu nonton juga. Nonton juga. Tapi lu di punyanya di Gue di Everton ya? Everton kan. Everton, iya. Itu gue nonton di situ, wah itu kacau. Apa namanya? Oh, dia yang di kanan ya, ya benar-benar. Iya, gue yang ujung. Ujung. Itu sih. Secara kalau stadion sih memang udah bagus banget ya, beda banget sama Indonesia. Everton juga mau buat stadion baru kan. Ya, Everton juga iya, stadion baru. Bagus banget sih. Gue cuma nonton cuma itu doang, dua ini apa namanya, 2 match stadion. Tapi kalau datang ada beberapa lah. Gue nonton bola banyak banget. Lu kesana nonton bola bukan sekolah kayaknya deh. Bisa jadi. Tapi asik. Wow, berkesan. Wah, banyak banget deh. Gue pernah satu ke Anfield pernah, itu gue baru datang. PSG itu PSG sama Liverpool. Firmino kan? Itu benar-benar gue fans MU, tapi karena gue as a fans of football, gue akuin fans Liverpool tuh gila banget, yang namanya hunting. Lu nggak, gue dari rasionya dari orang yang megang HP, ya lu sekarang itu tuh nggak ada yang megang HP sama sekali, benar-benar 90 menit on the game. Itu Firmino golin menit berapa ya? Wah, 90 lu kalau nggak 9 depan dia, yang dia capping bola ke kiri, abis itu dia taruh ke pojok. Kipernya tuh masih si Rigo ya, nggak tahu kipernya siapa, pokoknya dia bener-bener wah itu bener. Gue tinggal deket Anfield ya. Terus lu nontonnya sama Sena? Siapa? Terus lu nontonnya sama Sena? Enggak, gue nonton sama temen gue. Sena soalnya fans Liverpool kan. Iya, kasihan sekali dia sekarang ya. Itu nggak usah dibahasin. Oke. Itu udah gila, yang dari waktu itu, wah banyak banget sih kalau diceritain, nggak cukup sejam. Dari yang waktu itu Napoli, gue tinggal dekat Anfield, fansnya Napoli datang, itu bener-bener road ditutup. Terus kalau kuda-kuda yang buat di stadium itu kan dia buat ngehambat orang-orang ini buat berantem. Ternyata gue baru tahu itu dari teman gue. Jadi kayak misalnya Leeds United sama MU kan ini banget ya, rivalitas banget. Kalau fans MU datang nih ke apa namanya di Liverpool, di Leeds, Ellen Road itu benar-benar dijaga kuda, berarti dia nggak boleh kemana-mana, takutnya bentrok. Kan kalau di Indo kita tahu sendiri lah, nggak usah dibahas lah. Jadi main difference di dalam match day experience menurut kalian udah nonton di Indo dan Inggris itu apa ya? Euforia. Sama sih fanatiknya sebenarnya. Fanatiknya sama, cuman mungkin understanding of the game, kalau gue bisa bilang. Gue kan udah sering nonton di Indo ya. Penonton itu cuma yang nonton, nggak ma-analyze pemain ini gimana, ngerti ngata-ngatain doang atau apa. Dulu gue juga begitu sih. Pas gue nyampe sini, kan gue sering dapetnya tuh di Sir Alex Ferguson ya. Itu biasanya turis. Terus kalau Stratford End itu biasanya fanatik, sama pokoknya South sama North itu udah paling fanatik lah. Nah, gue pernah dapet di Stratford End sekali. Itu benar-benar dijelasin. Dia benar-benar nge-analyze kalau ini pemain bagus gini dia tahu. Pas waktu itu berkesan itu City United before lockdown, itu 2-0 United menang. Itu benar-benar yang one of the best. Sama away Chelsea mungkin Stamford Bridge, Rashford free kick. Terus satu lagi ya kalau nggak bisa bohong, Anfield
Firmino golin tuh ya cuman lu Cuma ya susah nggak sih cari tiket sekarang buat Anfield? Karena sekarang kan buat lagi Anfield nggak bisa. Kalau lu iya. mau nge-apply season ticket lu juga harus jadi member Hmm. berapa tahun gitu. Lu juga postcode lu harus L6 L6 lu harus L. Itu untuk season ticket kan? Untuk season ticket postcode lu harus L, terus lu naruh deposit lah segala macam. Memang kalau MU lebih gampang sih, MU cuma bayar member 10 pound, habis itu lihat tiket availability. Kalau match sama Big Five di Palot. Jadi kalau nonton Liverpool itu either have to become member atau season ticket. Dan kalau misalnya orang mau dari Indo mau ke Liverpool nonton di Anfield, rekomend. Wah itu tiket-tiketnya cari di Facebook, cari di Gumtree itu ada. Cuman harganya nggak make sense, bisa sampai 300 pound buat satu match doang. Oke, kalau dari sama karena gue MU juga, ya sebenarnya sama sih apa yang diomongin sama Alham kan. Tapi untuk Liverpool susah banget. Justru malah Everton yang lumayan gampang. Everton gampang lah. Karena mungkin Liverpool tapi sekarang udah member Everton. Ya, oke. Iya. Dulu dia nggak member, lu bisa beli. Sekarang harus member 5 pound. Kayak gue jadi market lah. Jadi lebih banyak belinya itu dari online ya? Iya, dari online. Biasanya juga sih di Twitter. Twitter juga ada kalau misalkan ada yang mau dari orang Indonesia datang ke Liverpool mau beli tiket fanbase-nya. Fanbase. Kalau gue boleh rekomen, gue itu masuk grup Facebooknya United itu sih. Jadi United jadi orang-orang situ. Dia biasanya kalau misalnya dia ada kerjaan atau dia nggak bisa datang, dia naruh di situ. Dan rata-rata season tiket ya. Dan gue biasanya ngejaminnya itu gue naruh paling 20 quid, berapa ya, 20 pound, 40 pound. Terus gue ngasih BRP gue, Resident Permit. Habis itu dia ngasih season tiket gue. Jangan cuma tinggal tap loh. Bukan yang karcis. Karcis lagi. Bilangnya jadul banget karcis. Kayak season tiket gitu, kayak ada nih. Kayak gini nih. Iya, nggak bisa kelihatan. Ya udahlah. Pokoknya kartu kayak gini. MU gitu. No. Cuman di season nonton tiket. Di YouTube kita lihat lagi. Iya. Begini-gini. Dia kayak season tiket. Kalau ini kan official member. Kalau ini dia ada kayak season tiket gitu. Warna. Dia ada gold, silver. Satu lagi apa ya? Bronze kalau nggak salah. Dan itu jaminannya itu. Lalu ketemuan lagi habis menonton di luar. Atau nggak diketemuan sama di Manchester. And segmen lifestyle. Udah agak lambat dah. Jadi to end it, kita mau next topic yang lumayan controversial. Dan pertanyaannya adalah, menurut kalian dari Gerrard, Scholes sama Lampard. Dia suka nanya ini banget. Gue udah tahu answer-nya Alam apa. Tapi menurut jadi apa? Gerrard, Scholes sama Lampard, best English midfielder of all time. Maksudnya dia main di satu era, Mas. Jadi yang kita lihat kalau dari trofi ya jelas lah siapa. Panutan gue memang orang tersebut, Paul Scholes. Ya. Paul Scholes. Tapi kalau reality, kalau nggak boleh bias. Iya nggak. Tapi ya gue suka dia. Dia jenius sih. Jadi kalau ada sempat kalau misalkan kalian juga tahu Zinedine Zidane diwawancarai bagaimana rasanya menjadi pemain terbaik di dunia. Tanya Paul Scholes. Dia bilang gitu. Jadi Lampard, Gerrard itu respect lah, dia bagus juga. Cuma kalau disuruh memilih, gue Paul Scholes. Meskipun kecil, tapi aduh, itu luar biasa. Argumennya apa tapi yang valid? Bisa yang bilang Scholes itu kalau bagus as an individual daripada Gerrard sama Lampard. Kalau lu ngerti bola, if you know football, lu bakal bilang Paul Scholes. Karena otaknya dia itu benar-benar di atasnya. Gue bisa bilang di atasnya Iniesta yang dari long ball, agile-nya dia yang benar-benar main nguasain midfield di zaman MU. Dia main 4-4-2 yang cuman Paul Scholes doang jadi jangkar. Ya kalau bisa sekarang tuh kayak
Kalau di Liverpool siapa ya? Thiago mungkin holding midfielder, dan itu menurut gue benar-benar keren. Cuman karena gue bermain lebih menyerang, gue suka Gerrard yang overpower, yang dia shooting. Terus emang karena dia scouser juga, jadi gue juga oke. Tapi kalau Lampard, sorry itu saya dulu karena Chelsea money, Abramovich money itu gue nggak, karena dia jagonya kan karena itu kan. Tapi kan most goals by a midfielder dari English midfielder Lampard kan? Iya, makanya juga aneh. Sebenarnya argumen itu masih banyak dibicarakan sih. Nggak ada yang menang kalau yang gue nggak baca-baca di sosmed ya. Karena emang dia kalau Scholes gue ngeliatnya dari ini sih. Dari ya kalau misalkan skill segala macam semua bertiga bagus gitu. Gila, legend. Tapi Scholes itu cuma satu-satunya pemain yang dipanggil lagi sama setelah pensiun. Itu satu. Karena nggak ada yang bisa mengganti. Yes, itu satu. Ya kalau kalian tahu juga Paul Pogba itu rela MU untuk dilepas ke Juventus karena dia nggak bisa ngalahin Paul Scholes. Dia nggak bisa. Meskipun sekarang MU pakai Paul Pogba lagi, cuma waktu dulu ya lagi on form, ya udah makanya Paul Scholes. Tahu nggak Mas kenapa Bruno Mendes 18 itu karena Paul Scholes? Oh gitu. Iya. Oh, baru tahu sih. Berarti dia ngerti ya. Gue maksudnya bukan menjudge orang-orang yang kayak ya si Bruno ini tahu kalau Paul Scholes tuh kalau lo ngerti bola itu benar-benar yang dia lakuin impossible di football ya. Dari yang shooting lawan Barcelona, wah itu dari ketenangan dia buat shooting. Cuman kalau overpower Gerrard, cuman kalau Lampard tuh gue bingung oke di mana karena dia top scorer midfielder 300 gol ya. Mungkin itu bisa jadi. Tapi kalau taruh Scholes di posisinya Gerrard atau Lampard nggak bisa. Nggak mungkin dia bisa carry the team kayak Gerrard ke Champions League, ke treble di Liga 1. Ibarat kata Messi kalau ditaruh di wing kiri, mungkin dia nggak bisa buat apa-apa. Sebenarnya kan everyone has a position yang mereka good with it. Ya kayak misalnya kalau dua position bagus kayak Gerrard Bale dulu left back terus jadi right wing atau left wing. Itu bagus sih. Oke. Thank you for the insight. Tapi no answer itu. Gue respectfully disagree. Gue Gerrard nomor 1, Lampard 2. Tapi football is a game of opinion. Jadi you guys can keep betul. it. Jadi pertanyaan nomor 2. Easy sih. Who will get top 4 dan become champions di Liga Inggris? Dan siapa yang akan menurut kalian menang Champions League? Champions League apa Premier League? Premier League dan Champions League. Oh, Premier League top 4. Mas Andi dulu deh. Gampang. City, United, Leicester, Chelsea. Nah, gue sama. Gue karena lagi ngebang gitu. Karena week cuma tinggal kurang beberapa. 10 game dan MU gap 11 poin. Ntar kalau misalnya nama hari ini main ya bisa game 14 poin. Dan menurut gue City udah nggak bisa terkalahkan. Nggak bisa. Bukan City udah susah banget. Dia udah firm banget dari dia karena mungkin dia punya 2 tim ya. Satu itu dia bisa main semua. Kenapa nggak di top 4 menurut kalian? Siapa? Kenapa ketawa itu? Everton lah. Liverpool kasihan juga sih. Mungkin bisa juga tuh West Ham. West Ham lagi bagus juga. Yes, tapi gue sama kayak Mas Randi. Leicester, MU dan Man City. Yes. Dan kalau Champions League yang menang MU di Europa League ya? Europa League Liverpool. Nggak. Susah sih. Musim ini bagus semua menurut gue. Gue berani bilang Dortmund kalau misalnya dia masih main begitu. Kalau gue Paris kayak. Paris juga. Nggak Man City ya? Man City ada chance sih. Man City tapi bisa. Tapi kan masih ada Munchen. Liverpool enggak. Bisa juga sih tapi. Kayak kurang belum masih melempam ya. Gue Atletico juga kemarin turun banget man. Gue berani bilang sama Dortmund kalau misalnya emang dia jadi kuda hitam ya. Terus PSG yang udah pasti sih dari segala kalau Neymar nggak injury sampai akhir lah.
Belum. Ternyata kita udah sekitar 40 menit. Nggak terasa banget. Katanya sih seharusnya 30 menit ya. Tapi kita lanjut ke terakhir segmen karir. Dan aku mau nanya job employability untuk sports related course itu kayak gimana, dan mungkin bisa kasih example dari kalian dan example dari course mate kalian kayak gimana. Yang udah masuk industri ya dulu dong. Saya kan masih student. Ya, kalau tadi apa job availability-nya ya? Employability. Sebenarnya kalau di industri sepak bola apa ya? Bisa dibilang rezeki-rezekian sih. Serius. Iya, karena federasi pun kalau buka lowongan itu nggak besar-besaran gitu. Nggak sebesar-besaran. Nih saya ada orang dalam. Iya, gue dulu juga connect-nya dari kenalan gue juga masuk ke Ntar gue connect-nya ke lu, Mas. boleh, bisa. Amin. Gitu. Jadi kalau ya kalau mau masuk ke industri olahraga spesifik ke sepak bola harus udah connect ke ini sih, ke orang yang udah masuk duluan. Nah, gue ada apa namanya, ada ceritaan yang sangat menarik dari salah satu teman kita dulu, namanya Tevo Hulu. Jadi Tevo ini sering berdiskusi sama gue, dan dia pengen banget masuk ke dia ngambil big data di Liverpool. Nah, dia pengen banget kerja di salah satu klub untuk data analis, sebagai data analis. Apa yang gue rekomendasikan adalah dia itu main Football Manager. Nah, dari Football Manager itu dia sortir, dia ngambil database, dia sortir data analis. Nah, ada data analis yang asik, ada yang unique player lah, bisa dibilang gitu kan. Nah, yang di semua nama-nama dia listing, semua nama-nama data analis, dia masuk ke LinkedIn, dia add-in tuh. Nah, jadi itu salah satu tipsnya, kalian bisa connect dengan beberapa orang, ya say hello aja dulu, terus habis itu bilang, ya nanya-nanya nanti kalau dia udah pro segala macam. Dan menurut gue as a profesional, gue yakin mereka yang udah duluan masuk di industri sepak bola ngerti susahnya bagaimana cara mencari pekerjaan di sepak bola, jadi pasti akan bantu. Dan ya kalau misalkan dari di sini beberapa orang yang pengen nanya-nanya lebih lanjut lagi, bisa banget ngubungin gue, Alham, atau bahkan ada beberapa alumni juga, Mas Didi, Mas Bidi namanya, Mas Bidi. Gue kenal tuh tapi belum pernah kontak sama siapa tuh, Wega ya? Mas Wega. Bukan, satu lagi siapa? Yang master kan? Di bio. Satu lagi yang kemarin. Mas Aga. Oh ya. Aga dia sport manajemennya. Ya. Jadi kalau misalkan memang tips gue cuma satu sih, lu connect sama orang-orang yang terdekat dari tujuan lu. Misalkan lu pengen ke klub, ya lu add aja HR-nya kayak atau apa, tanya-tanya possibility di sana seperti apa segala macam. Simple aja, kayak kalau bertanya sesat di jalan. Betul. Jadi paling itu aja dari tips dari gue untuk employment availability. Jadi kalau mau masuk ke dunia industri football atau sports itu lebih banyak connect ya, maksudnya harus aktif di dalam connect for network daripada misalnya kalau ke bidang yang lain bisa ke website gitu cari job search itu. LinkedIn juga banyak. Kalau dari gua, kalau waktu itu saudara-saudara gua ada masuk yang kayak PSSI, paling yang dari medianya, yang dari
ya pokoknya manajemen lah. Cuman kalau yang buat kayak Mas Randi yang buat license gitu lu harus punya background education yang menurut gue related to football biar nggak jatuh di tangan yang salah sih menurut gue. Karena kan Ya. karena menurut gue my opinion ya kalau misalnya industri bola di tangan orang yang sorry itu saya nggak ngerti bola misleading. Tapi if all goes wrong di dalam job search di dalam dunia sepak bola, apakah kalian bisa have a second route daripada football di dalam degree football gitu? Misalnya bisa masuk ke dunia finance atau dunia. Kalau gue pasti selalu ke sport. Kalau gue ya, karena paling stakeholder kayak kalau di luar tuh kayak banyak kayak kalau lu ke state lu banyak kayak UFC gitu, lu bisa nge-apply ke situ jadi lu jadi manajemennya atau enggak lu cuma ngurusin gini-gininya. Terus di Europe kan banyak banget summer sport gitu ya, kayak camp gitu, lu bisa nge-apply banyak sih sebenarnya. Cuman lu nya sih gerak rezeki juga sih Mas ya. Betul. Jadi kalau sebenarnya industri sepak bola itu hampir mirip dengan industri lainnya. Dia juga ngomongin media, dia juga industri sepak bola juga ada finance-nya, juga ada marketingnya, ya komersial juga kan berarti kan. Nah, ibaratnya sama semua industri itu butuh orang-orang seperti itu gitu. Jadi Outside the football. once kita udah nggak di industri sepak bola, kita bisa shifting juga kok kemana. Let's say misalkan kayak finance gue nih, bisa aja gue shifting juga ke industri yang lainnya yang berkaitan dengan finance, atau misalkan kayak kalian-kalian yang mungkin backgroundnya media ya bisa jadi ke industri dengan media yang lain gitu. Jadi, ini luas banget sih, jadi bisa kemana-mana juga intinya. Jadi knowledge yang di gain dari football industry itu bisa di-apply di industri-industri yang lain kan? Ya, Bisa. manajemen, selain manajemen, biasanya manajemen sih menurut gua. Ya. Oke Mas, dulu pas Mas Randi masih di Liverpool, setelah kita main bola, kita kan biasanya makan di KFC. Dan gue masih inget Mas Randi ngomongin tentang security infrastructure football di sepak bola Indonesia. Dan Ini disponsorin KFC. enggak. Kirain. Jadi Lumayan buat uang jajan. Kenapa kita harus improve security infrastructure-nya di sepak bola Indonesia dan how will it benefit Indonesian football juga? Oke. Ini berkaitan dengan apa yang jadi riset gue untuk dissertation sih sebenarnya, infrastructure, safety and security sebenarnya. Bagaimana peta atau bukan peta ya, kita bisa bilang ekosistem di infrastruktur di Indonesia untuk ngomongin stadion itu seperti apa. Nah, kalau kita berkaca dari kondisi yang sekarang, klub sepak bola Indonesia itu nggak ada yang punya stadion real, nggak ada yang punya stadion. Pinjem. Jadi Sewa. semua itu pinjam ke Pemda. Nah, alhasil stadium operation manajernya itu nggak sepenuhnya itu dikelola oleh si klub gitu. Nah, cuma ada satu doang nih yang sekarang lagi ya naik daun ya, Bali United. Jadi Bali United itu dia nyewa long term 10 tahun Wayan Dipta Stadion. Jadi dalam 10 tahun itu pengelola atau stadium operation manajernya itu dikelola oleh si klub. Klub itu sendiri. What will be benefit buat si klub ini, dia bisa bikin apapun di sekitar stadion. Bisa ngerubah juga kayak bisa store. Ya, di Bali United dia ada store-nya, ada restorannya, ada segala macam lah. Jadi dia itu bisa penting juga, buat financial club juga, itu penting loh Mas ya. Betul. Jadi nambah duit mereka. Ya, secara komersial itu bisa take a benefit lah buat si klub ini. Jadi kenapa kemarin itu gue
researchnya yang dibuat terkait dengan infrastruktur safety and security itu secara komersial itu bisa banget si klub ini dapat advantage dari pengelolaan klub. Stadion. Lalu juga safety and security dia juga pasti bisa bisa mengelola semuanya, nggak menjadi itu kan bukan urusan gua, ini kan bukan urusan ini kan urusan Pemda segala macam. Nggak cuma mengenai perilaku fans di Indonesia, tapi kalau kita udah punya ground rules atau bisa dibilang kayak misalkan kayak evacuation plan yang udah tertata dengan baik segala macam. Contohnya kayak lu dicek kalau mau masuk stadion lu nggak bawa apa-apa. Iya, itu juga termasuk semua peraturan-peraturan yang ada di peraturan safety and security regulation itu menurut gue itu menurut gue klub Indonesia bisa mengendalikan fans juga dari situ. Jadi kan kalau penting kan fans di Indonesia kan masih belum kurang tertib lah gitu. Tapi kalau misalkan kita udah tengin dengan kita kelola sendiri dengan secara kita ngasih edukasi juga ke supporternya juga bisa. Ya. Jadi solusinya gimana tuh Mas? Mungkin kamera atau a better identification system gitu atau gimana? Gue mau nambahin kalau kamera sih. Kalau buat performance itu kayak misalnya Mas Andi bilang Bali United nggak kontrak 10 tahun itu lu kalau di UK biasanya dia ada sport analysis yang ngevideoin kalau lu main. Sebenarnya di TV sih, sebenarnya bisa nyangkut kontrak sama TV kan cuman beda ya. Cuman klub nggak mau bayar hasil copyright TV, ngerti nggak? Video klipnya, footage-nya. Nah, itu bisa buat injury, ketika lu pemain injury itu lu dilihat tuh bisa berguna banget buat sport science. Terus buat analisis pemain nih. Kan kalau pemain sekarang kalau nggak boleh bawa pakai chip yang buat ngedetect dia lari-lari kan. Tahu nggak? Tahu. Nah, kalau di sini, kalau di UK dia pakai video analisis, ntar analis ini ngelihat pemainnya apa yang salah. Dan sekarang buat tertarik yang bilang Mas Andi bilang ini penting banget tuh dipakai sekarang di UK. Kalau lu nonton MU main itu Ole dia cuma nonton screen yang kecil, cuma duduk. Itu live analisis dari analisis yang ada di gantry yang ada di ruang analisis di Old Trafford. Itu benar-benar penting banget. Jadi kayak misalnya first time babak pertama lu ngelihat si Rashford nggak mainnya bagus, lu harusnya lari ke sini malah lari ke sono. Itu dia lihat di screen, jadi dia live chat gitu sama analisis yang ada di gantry buat videoin itu. Mungkin kalau misalnya di Indo jauh sih, cuman dan mahal ya kayak gitu ya. Dan ya itu kalau misalnya bisa 10 tahun kontrak terus bisa lu apa-apain gitu stadionnya buat nggak masukin kamera analisis, jadi ntar dia bisa zoom dan bisa nge-track pemain ini dan bisa analisis live di halftime, ntar di second half dia bisa ngeganti formation dari situ. Karena kan coach biasanya clueless ya dia mau ngapain gitu. Pasti ada bantuan dari asisten dan sekarang ada sport analysis live di match itu. Itu bagus buat performance tim. Ya. Oke. Jadi last question. Apakah Asian dan Indonesian football di masa depan bisa compete dengan Western football atau European football? Dan kalau ngomongin dari fan base atau market, dari perspektif gue, Indonesia itu as big, if not bigger ya daripada European market dan Asian market. Dan menurut kalian gimana? Do you think Indonesian football di masa depan bisa compete dengan market-market Eropa? Siapa, Mas Andi? Ya, menurut gua it will take time ya untuk compete di European football as a industry. Tapi as a industry dulu nih, karena kan kalau ngomongin sporting mungkin Alham lah yang ranahnya Alham. Tapi kalau as a industry menurut gua masih bakalan lama lah, butuh waktu. Kita paling bisa kita bisa melihat cuma beberapa liga yang bagus di Asia, yang palingan ya Jepang, Korea.
Cuma mereka juga punya masalah tersendiri di negara apa, tersebut. di negaranya. Kalau yang gue tahu di Jepang juga kekurangan pemain, jadi dia harus impor pemain banyak banget, bekerja sama dengan Thailand atau Filipina gitu, gue nggak tahu ya, gue lupa tuh. Jadi dia harus apa namanya, karena di Jepang itu nomor 1 sepak bolanya kalau nggak baseball kan? Iya, baseball. Jadi baseball, nah habis itu baru sepak bola deh. Nah jadi kayaknya as a industry itu butuh waktu lah untuk compete dengan Europe atau Western. Bahkan justru malah MLS yang mungkin bisa nih MLS apa namanya untuk MLS dengan Amerika Latin bisa lah mereka compete dengan Eropa. Tapi what are the steps yang kita bisa bikin untuk let's say match dengan industri European football? Apa sorry? Jadi what do we have? Tadi kan kata Mas Randi, it takes time ya untuk kita bisa compete dengan industri sepak bola Eropa. Dan what are the steps yang Indonesia harus jalankan untuk bisa compete as an industry? As an industry, semua itu kalau dari sisi Indonesia, yang pertama kepastian. Itu kepastian yang sangat amat susah, harganya mahal banget kepastian. Kenapa gue ngomongin kepastian? Karena meskipun gue bekerja di dalam federasi pun juga sangat sulit untuk memberikan kepastian kepada klub. Karena challenge-nya banyak banget. Challenge-nya ya kalau dibeberin semua ini udah bisa ke ranah politik juga gitu. Betul. Jadi kepastian itu sangat susah. Tapi kalau kita sudah tutup mata dengan politik, habis itu ya dan segala macam, kepastian itu kita berikan ke klub. Nanti si klub ini dia akan langsung membuat strategi untuk kayak kepastian apa sih sebenarnya? Kepastian liga deh gitu. Kepastian liga, pokoknya liga itu jalan dari bulan ini sampai sini. Itu harus sudah ditentuin dari setahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu. Pokoknya intinya bagaimana caranya si federasi ini memberikan kepastian kepada klub biar si klub ini juga secara mandiri dia bisa mau tahu nih, dia bisa menentukan strategi apa yang harus dia lakukan untuk beberapa tahun ke depan gitu sih. Jadi yang paling terlalu sensitif itu itu terlalu sensitif. Tapi as industri sih itu ya. Jadi kalau kita udah bisa duduk bareng kita tutup mata semuanya tanpa harus mementingkan suatu golongan atau suatu tujuan, menurut gue sih Indonesia bisa. Oke, kayak kita udah selesai ya. Udah lebih dari sejam loh. Seharusnya 30 menit. Seru Pak. Terima kasih semua yang nonton dan Alham, Mas Randi, thank you banget udah bisa datang as a guest. It was very insightful, very beneficial for me to learn from you guys. Dan mudah-mudahan kalian bisa kontribusi dengan the future of Indonesian football. Jadi berkembang dan bisa compete dengan Liga Eropa. Oke. Terima kasih once again. Good luck ya buat semua. Thank you Mas. Terima kasih telah mendengarkan LivePod. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk info menarik lainnya, jangan lupa follow IG kami di @ppi_liverpool. Juga di website kami di www.ppiliverpool.org. Terima kasih.